So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today in case you... Halo pemirsa, selamat malam. Indonesia kita kembali hadir bersama dengan saya Reinhard Sirait, disiarkan langsung dari studio Ring 1 Garuda Medan Merdeka. Kita akan membahas isu-isu terkini yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dalam ruang diskusi untuk mencari solusi. Tema yang akan kami bahas pada malam hari ini, yang pertama, situasi di Timur Tengah semakin kritis setelah Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah selatan Iran. Sebagai respons, militer Teheran resmi mengumumkan penutupan total Selat Hormuz bagi seluruh kapal dagang dan tanker minyak dunia. Bagaimana dampak penutupan jalur pasokan energi paling vital ini terhadap stabilitas ekonomi dan juga keamanan global? Dan kemudian di tema yang kedua, pengesahan revisi Undang-Undang Polri resmi memperpanjang batas usia pensiun bagi perwira kepolisian hingga mencapai usia 60 tahun. Namun kebijakan baru ini justru menuai kritik tajam karena dinilai beresiko menyumbat jalur promosi bagi para perwira muda di internal korps. Apakah perpanjangan masa dinas ini akan mengoptimalkan kinerja kelembagaan atau justru ini akan menghambat jalannya regenerasi pimpinan di tubuh Polri? Namun sebelum membahasnya, kami akan sampai. Republik Indonesia tiba di tempat acara. Mari kita sambut kehadiran Presiden dengan penuh hormat dan tepuk tangan yang meriah. Di hadapan ratusan pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik terbuka terhadap dunia usaha nasional. Menurutnya selama bertahun-tahun terdapat kecenderungan memanfaatkan celah aturan dan mengejar keuntungan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang bagi kepentingan nasional. Presiden Prabowo menyebut pengusaha Indonesia banyak dosanya. Meski disampaikan dengan nada berguyon, pernyataan tersebut menjadi sindiran terhadap praktik bisnis yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepatuhan hukum dan keadilan ekonomi. Presiden juga mengungkapkan alasan dirinya memilih terjun ke dunia politik. Presiden mengaku merasa terpanggil karena melihat Indonesia pada dekade 1990-an bergerak ke arah yang menurutnya tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Menurut keyakinan saya bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya evaluasi terhadap model pembangunan ekonomi yang selama ini berjalan. Meski ekonomi nasional tumbuh dan investasi meningkat, Presiden Prabowo menilai hasil pembangunan harus lebih besar dirasakan oleh rakyat dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Karena itu Presiden Prabowo menekankan nasionalisme sebagai fondasi ekonomi. Pesan ini sekaligus menjadi tantangan bagi dunia usaha dan pemerintah sendiri. Bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam pemerataan manfaat dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan dahsyat ke berbagai wilayah Iran. Serangan dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran jika tidak menyepakati perundingan dengan Amerika Serikat. Beginilah situasi serangan yang dilancarkan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai daerah. Media Iran Mehr melaporkan bunyi ledakan terdengar di kota Bandar Abbas, Sirik, dan Minab. Senkom Amerika Serikat menyatakan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah target di Iran.
Pihaknya juga mengklaim aksi serangan dilakukan sebagai respons terhadap agresi Iran. Peristiwa serangan ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Teheran akan menanggung akibat atas penundaan perundingan. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. Serangan Amerika Serikat ke Iran juga kembali terjadi hanya sehari setelah serangan balasan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Eskalasi konflik ini kini berpotensi mengacaukan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Merespons serangan militer Amerika Serikat, Iran meluncurkan drone dan rudal balistik yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Jejak asap rudal-rudal Iran dan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat memenuhi langit di atas pangkalan udara Muwafaq Salti milik Amerika Serikat di Yordania. Sementara suara sirine terdengar meraung-raung memenuhi seluruh pangkalan. Peristiwa serangan yang terjadi memaksa personel militer Amerika Serikat untuk berlindung di balik tumpukan karung pasir. Menurut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, pihaknya juga meluncurkan 12 rudal balistik ke pangkalan udara Al-Azraq di Yordania selama 2 malam berturut-turut. Selain itu, Iran juga melancarkan serangan terhadap 18 target di pangkalan udara milik militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, serta pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Komandan Gabungan Militer Iran mengumumkan Selat Hormuz telah ditutup secara total dan memperingatkan pihaknya akan menembak kapal yang nekat melintasi selat. Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa semua jenis kapal, termasuk kapal komersial dan tanker minyak, akan diserang jika melintasi selat. Meski demikian, CENTCOM Amerika Serikat membantah Selat Hormuz ditutup dan mengklaim bahwa kapal komersial masih melintasi selat meski ancaman Iran. Serangan Iran dan upaya penutupan Selat Hormuz merupakan respons terhadap serangan yang sebelumnya dilancarkan oleh Amerika Serikat untuk mendesak Iran menyepakati hasil perundingan damai. Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat dipicu oleh insiden jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat di Selat Hormuz yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ulah perbuatan Iran. Menyusul insiden itu, Amerika Serikat melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran. Iran kemudian merespons dengan menyerang pangkalan militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain menggunakan drone dan rudal balistik. Amerika Serikat lalu kembali menggempur Iran untuk mendesaknya agar lekas menyetujui kesepakatan perundingan dengan AS. Ya, untuk membahas tema pertama kita pada malam hari ini tentang Amerika Serikat dan juga Iran memanas, Selat Hormuz ditutup total. Saat ini sudah hadir di studio narasumber yang pertama ada Bang Hasibullah, pengamat Timur Tengah. Bang Hasibullah, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga bersambung lewat sambungan Zoom ada Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer atau Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau SIDE. Selamat malam, Mas Anton. Apa kabar? Baik, Mas Renhat. Ya. Apa kabar, Mas Renhat? Kabar baik. Baik, Mas Anton dan juga Bang Hasibullah, kita kembali membahas soal dinamika terkini antara Amerika Serikat dan juga Iran, perang yang kemudian update terbarunya ya, saya ke Bang Hasibullah terlebih dahulu adalah penutupan Selat Hormuz yang mungkin banyak pihak berpikir bahwa selama ini penutupan Selat Hormuz adalah salah satu fase yang cukup kritis dalam perang ini karena ini menjadi daya tawar bagi Iran, dampaknya kemana-mana, ini jalur distribusi energi dunia. Bang Hasibullah melihatnya ini sudah masuk ke dalam fase Iran siap untuk perang terbukakah atau masih sebatas tekanan diplomatik saja terhadap Amerika Serikat yang kita tahu belakangan juga melakukan serangan terhadap Iran? Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat dari sisi Iran, saya selalu sampaikan
bahwa polanya sudah bisa kita kenali semenjak pertengahan April kemarin, Mas. Saya lebih spesifik mencatatnya di tanggal 21 atau yang saya sebut sebagai fase kelima, di mana salah satu cirinya itu memang Iran mengalami perubahan posisi menurut saya. Dari awalnya tertekan atau didikte oleh Amerika, tapi kemudian pelan-pelan Iran bangkit dan membalikan keadaan. Nah, fase sekarang saya secara kategori menyebutnya fase 10 itu justru semakin menguatkan determinasi Iran. Kenapa? Karena kalau kita lihat fase 10 terutama per 8 Juni kemarin itu kan bukan hanya Iran mencoba untuk mendikte kemudian terlibat dalam perang retorika, tapi berani melakukan sebuah aksi militer secara nyata. Itulah yang pertama dilakukan kemarin pada tanggal 8 kepada Israel. Saya menyebutnya sebagai krisis 16 jam karena kurang lebih dimulai dari jam 2 malam waktu kita sampai kurang lebih jam 6 sore, di mana Iran dengan Israel terlibat dalam baku hantam, baku serang yang untuk pertama kalinya Iran melakukan sebuah aksi serangan terlebih dahulu. Nah, yang terjadi hari ini saya menyebutnya sebagai krisis 5 jam karena kurang lebih terjadi dari kurang lebih antara jam 4 sampai jam 9 tadi pagi. Menurut saya bagian daripada perkembangan daripada fase ke-10 tadi, di mana salah satu cirinya mereka tidak tidak segan untuk terlibat dalam aksi militer, walaupun ciri khasnya yang kedua menurut saya mereka terlibat dalam eskalasi yang terbatas. Jadi ini berbeda dengan katakanlah serangan di awal tanggal 28 di mana mereka memang siap dalam perang total terbuka. Itu salah satunya ditandai mereka merahasiakan di mana targetnya, kapan waktunya. Kalau ini kan enggak, ini dipublikasikan. Semalam sebelum Amerika melakukan serangan itu sudah menyampaikan bahwa malam ini kami akan melakukan serangan. Jadi itu tanda-tanda. Yang ketiga poin saya catatan di situ bahwa memang eskalasi terbatas ini bukan dimasukkan sebagai perang semata-mata. Saya sudah sampaikan ini ada 2 kamar yang tersambung, jadi connecting sifatnya di situ. Dan satu adalah kamar eskalasi, satu kamar diplomasi. Nah, yang dilakukan sekarang, ditingkatkan sekarang adalah kamar eskalasi dalam rangka disampaikan sendiri oleh Amerika untuk memberikan efek dorong kepada Iran. Kalau di Timur Tengah disebut untuk mendorong air yang keruh yang sekarang tidak berjalan, di perundingan tidak berjalan. Karena itu dibikin aksi militer serangan agar yang keruh ini bisa lanjut dan diharapkan oleh pihak Amerika apa yang dijadikan catatan oleh Trump itu bisa disetujui dan ditandatangani oleh Iran. Jadi dalam perspektif singkatnya Anda melihat bahwa ini masih eskalasi terbatas sebetulnya Bang ya, tapi ini sangat bentuk terbatas. Iran sudah menunjukkan bahwa posisinya sekarang sudah bisa membalikan keadaan dibanding kita mundur ke awal perang. Kalau dulu dari perang katakanlah sebelum-sebelumnya Iran tidak mengambil inisiatif, dia murni defensif, tapi sekarang justru ada perubahan strategi dari defensif ke ofensif. Dan itu lagi-lagi kita bisa baca dari tanggal 8 kemarin di mana Iran melakukan sebuah serangan ke Israel sebagai bentuk solidaritas ke Lebanon. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perang termasuk 12 hari yang tahun yang lalu. Nah, ini bagi saya sebuah tanda-tanda kalau di Timur Tengah disebut pergeseran pergeseran strategi Iran yang awalnya menggunakan strategi kesabaran lalu kemudian bergeser menjadi ke strategi pencegahan. Strategi pencegahan. Bicara soal strategi dari perspektif militer seperti apa Mas Anton? Ini Iran sudah tidak menggertak lagi tapi langsung juga melakukan penembakan kapal-kapal komersial yang dianggap kemudian melanggar aturan terkait dengan Selat Hormuz. Ini resiko eskalasinya bisa seberapa jauh sebetulnya? Tapi dijawab nanti Mas Anton. Kita break ya. Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini plat yang di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungi kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Ini yang saya sukai. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada badannya.
Saya gak pernah main-main dengan resiko. Tapi saya bisa kontrol resiko itu. Dan enaknya, makin aman sempurna. Emas. Ayo bergabung dengan Bank Emas pertama di Indonesia. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Antusias Pak Presiden terhadap olahraga gitu ya, olahragawan itu juga sangat besar sekali. Kira-kira Indonesia bisa nggak ikut Olimpiade untuk koordinasi? Bisa nggak? Siapa tahu nanti bisa jadi Menpora juga ya. Erick Thohir, bukan sampai Erick Thohir. Enggak mau. Kenapa? Karena bukan bidang. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Kamis 11 Juni pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, terputus tadi dengan Mas Anton. Saya langsung silakan Mas Anton, mungkin dari perspektif militer Anda melihat bagaimana perkembangan terbaru perang antara Amerika dan juga Iran ini, bahwa ada penutupan Selat Hormuz. Anda melihat kalkulasinya seperti apa sebetulnya? Ya, pertama jelas kalau misalnya kita lihat dalam perkembangan 48 jam terakhir ini ya, ini artinya negosiasi sudah masuk dalam fase krisis. Dengan kata lain bahwa satu sisi tekanan militer dari Amerika Serikat terus meningkat untuk mereka untuk memaksakan konsesi agar Iran tunduk, tapi di sisi lain Iran kemudian merespon bagaimana dia mempertahankan ya, postur bertahannya dengan kemudian menyerang beberapa negara teluk seperti tadi yang disampaikan, ada Bahrain, ada Kuwait gitu misalnya. Karena dia tahu bahwa negara-negara teluk yang diserang ini merupakan salah satu titik lemah ketika kita bicara tentang Washington. Jadi dengan kata lain memang ini ada seakan-akan jadi ada paradok yang mendasar, bahwa di satu sisi Trump ingin menghendaki adanya kesepakatan diplomatik yang segera, dia selalu berulang kali sudah dekat, tapi di sisi lain dia tetap mempertahankan yang namanya tekanan militer gitu. Jadi itu yang ingin ditunjukkan. Walaupun kalau misalnya tadi ngomong tentang terbatas ya, ini memang Amerika Serikat secara konsisten dalam beberapa hari terakhir ini memaksakan narasi yang dia mengatakan adalah self-defense, lalu juga proportional response. Kenapa? Ini adalah upaya mereka untuk kemudian memitigasi meluasnya perang ini. Gitu, itu satu. Kedua, walaupun kemudian kalau misalnya kita lihat dalam tadi yang disebutkan Mas Hasib terkait perang 5 jam gitu ya, ini kan sudah mulai pergeseran bahwa ternyata Pulau Kark ya, tidak hanya Pulau Kasem saja gitu, tapi Pulau Kark juga sudah menjadi target gitu ya. Dan selama ini kita tahu bahwa Pulau Kark itu kan adalah simpul infrastruktur energi Iran gitu. Jadi apa artinya bahwa ini adalah tekanan yang kemudian ingin lebih diperdalam oleh Amerika Serikat sendiri, dan ini yang tentu saja ini yang makin khawatirkan sejauh mana kemudian nanti fase negosiasi ini bisa berlanjut. Walaupun misalnya saya mendapatkan kabar ini tim dari Qatar gitu ya, ini mencoba mereka datang ke Teheran mencoba untuk kemudian bernegosiasi gitu. Jadi karena Qatar sudah mendapatkan pesan dari Amerika Serikat, membawa pesan dari Amerika Serikat, kemudian jadi dengan kata lain sekalipun ini ada aksi saling balas antara Iran dan juga Amerika Serikat, tapi di sisi lain negosiasi damai ini terus diupayakan gitu. Jadi itu, dan kalau bisa bicara tentang Selat Hormuz tentu saja ini dampaknya tentu saja punya potensi akan makin meluas gitu, apalagi misalnya sudah ada kargo milik India yang disebutkan terbakar gitu ya, dan bahkan para pihak belum ada yang mengklaim bahwa itu adalah mereka yang melakukan serangan gitu. Jadi dengan kata lain tentu saja dampaknya ini akan bisa jadi akan semakin meluas dan mendalam. Kenapa? Karena jelas ketika kita bicara tentang Selat Hormuz, ini adalah chip yang digunakan oleh Iran untuk terus-menerus menjaga posisinya dalam perundingan. Selain dari bicara tentang uranium, dan juga tentu ada kunci lain adalah Selat Bab el Mandeb yang dikuasai oleh Houthi. Ini yang kemudian kita bisa lihat bagaimana Iran gitu ya, Iran menggunakan beberapa chip ini gitu. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, dan ini yang memang sejauh ini menjadi pelik. Kenapa menjadi pelik? Karena kemudian kesempatan ya, ruang untuk kemudian ketika kita bicara tentang proses perdamaian makin lama makin menyempit. Kenapa? Karena di sisi lain Iran sendiri kan juga lagi sedang mengkonsolidasi bahwa titik kesepakatan bahwa mereka apakah sepakat secara bulat untuk bernegosiasi dan berdamai, ini juga masih terus diupayakan karena di dalam Iran sendiri masih ada yang pro terhadap peperangan. Jadi dengan kata lain ketika ada serangan bertubi-tubi kepada Iran, tentu saja ini akan memperlemah ya posisi mereka ataupun juga dalam hal negosiator
yang dari Iran untuk terus memperjuangkan bahwa pentingnya perdamaian. Walaupun saya pikir para pihak yang bertikai ini sama-sama tahu bahwa perang ini memang melelahkan dan bisa jadi tidak ada ujungnya, Mas Reinhardt. Oke, Mas Anton, ditahan dulu. Kami ada grafis ya, pemirsa, tentang bagaimana kemudian kronologis dari bentrokan antara Iran, Amerika Serikat, dan juga ada Israel juga di sana sepanjang tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026. Kita akan lihat berikut ini ya. Dari tanggal 8 Juni 2026, jatuhnya helikopter Amerika Serikat dan serangan udara Israel, penyergapan helikopter Amerika Serikat oleh drone milik Iran. Ini ada sebuah drone milik Iran menembak jatuh helikopter serbu milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang sedang berpatroli di dekat pantai Oman, kawasan Selat Hormuz. Kemudian militer Israel meluncurkan serangan udara ke kompleks Ahmad Kazemi di Najafabad, fasilitas perakitan rudal terbesar Iran, serta kompleks petrokimia Karun untuk melumpuhkan pasokan komponen rudal balistik. Kemudian di tanggal 9 Juni, menanggapi jatuhnya helikopter Apache, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat harus merespon dan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan balasan yang diklaim sebagai aksi bela diri. Jet tempur Amerika menggempur sekitar 20 target militer di Iran Selatan. Target utama mencakup sistem pertahanan udara, stasiun kendali darat, dan situs radar pengawas di pesisir Selat Hormuz. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2026, eskalasi diplomatik dan juga ada ancaman infrastruktur ketika kemudian Presiden Trump meningkatkan tekanan psikologis dengan mengancam akan menyerang infrastruktur sipil kritis Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran enggan melanjutkan negosiasi damai. Dan kemudian Kementerian Luar Negeri Iran merespon dengan menyatakan bahwa mereka akan meninjau ulang seluruh proses negosiasi dengan Amerika Serikat akibat agresi militer. Di hari yang sama, Badan Pengawas Nuklir PBB mengeluarkan tuntutan keras agar Iran segera memberikan akses penuh ke situs-situs nuklir mereka yang dicurigai kembali aktif. Dan pada 11 Juni 2026, Amerika Serikat kembali meluncurkan gelombang kedua serangan udara tidak lama setelah tengah malam menghantam wilayah Qasem, Kargan, dan Sirik untuk melumpuhkan sistem komunikasi militer Iran. Dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC langsung membalas dengan menembakkan rudal ke sejumlah pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan juga Bahrain. Komando Militer Gabungan Iran mengeluarkan dekret darurat mengancam akan menembak kapal komersial maupun militer apapun yang nekat melintasi Selat Hormuz. Itu tadi kronologisnya seperti apa dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Juni ya. Tadi sudah dibahas juga dari Mas Anton dan juga Bang Hasib dari perspektif masing-masing. Tapi saya masih ke Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, tapi Anda melihat pemicunya apa sih sebetulnya yang paling utama ya dari tanggal 8 sampai tanggal 11 ini sehingga kemudian perlu Iran merasa menutup total Selat Hormuz, dan adakah kemudian Anda melihat resiko jika kemudian Amerika Serikat atau koalisi internasional ini nekat melakukan operasi pengawalan militer misalnya untuk menerobos Selat Hormuz? Ya, pertama jelas tadi seperti saya sebutkan bahwa di satu sisi memang yang namanya Presiden Trump dia kan menggunakan dua cara ya. Satu, dia adalah mencoba mendesak lewat upaya diplomatik, tapi sisi lain dia tidak meninggalkan tekanan militer. Tapi dia juga tahu bahwa ada dua variabel yang dia tidak bisa kendalikan. Satu adalah namanya Israel, yang kedua namanya IRGC. Gitu. Jadi dua variabel ini yang sedikit banyak memang kemudian memberikan dampak yang signifikan bagaimana proses dari negosiasi damai itu bisa berlangsung, dan itu kita bisa lihat bagaimana misalnya aksi saling balas ketika bicara tentang Israel dan Iran, lalu juga bagaimana kemudian Apache itu bisa ditembak jatuh. Walaupun bagi saya sih ya salah sendiri dia melakukan patroli, ini kan daerahnya daerah perang. Jadi bagi saya Apache itu jelas mau dengan alasan apapun gitu, itu adalah memang legitimate target yang boleh yang legitimate untuk dia dijatuhkan oleh Iran. Kan apa, dalam kondisinya perang, apalagi gencatan senjata ini kan sifatnya adalah unilateral. Amerika Serikat lah yang kemudian menyatakan ada gencatan senjata. Ya. Iran sendiri kan tidak pernah menyatakan ada gencatan senjata gitu. Belum lagi memang
seakan-akan ini perundingan ini kan nggak maju-maju karena 3 hal yang saling mengunci. Satu adalah kita bicara tentang uranium, yang tadi IAEA juga sudah sampai ikut turun tangan. Itu yang kedua adalah bicara tentang Hormuz, ini ada double blokade yang masih terus dilakukan. Yang ketiga adalah bicara tentang Lebanon Selatan. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hasib misalnya terkait serangan Iran kepada Israel, misalnya itu kan adalah kaitannya ketika misalnya Israel itu menyerang Lebanon terutama untuk membumi hanguskan Hezbollah misalnya. Jadi 3 ini memang kemudian saling mengunci. Itulah kemudian yang menjadikan perangnya itu kemudian ada yang berpendapat bahwa ini jangan-jangan adalah awalan, ini adalah resumption gitu. Jadi membuka kembali bahwa ini reeskalasi kembali, walaupun kita tentu bisa lihat apakah ini memang akan jadi reeskalasi kembali atau tidak. Sejauh mana kemudian misalnya fasilitas yang diserang oleh Amerika Serikat kepada Iran itu kemudian punya dampak sehingga Iran kemudian menggunakan beberapa senjata-senjata yang sebelumnya belum pernah digunakan, misalnya hypersonic missile misalnya, itu yang tentu saja kita tidak berharap itu digunakan, tapi tentu saja ya lagi-lagi Iran kan selalu berdalih bahwa ini juga adalah retaliasi karena inilah Amerika yang melakukan serangan Amerika ke Pulau Qasem misalnya itu kan dianggap adalah sebagaimana adalah serangan terhadap kedaulatan mereka, bahwa kita tahu bahwa pulau tersebut adalah pulau yang terbesar di Selat Hormuz, itu selalu dinarasikan adalah bentuk kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Jadi bagaimana mungkin kemudian mereka akan membiarkan Amerika melakukan serangan ini tanpa ada balasan, termasuk juga misalnya Pulau Kark yang hari ini juga diserang gitu. Jadi ini kan Amerika mencoba untuk meninggikan tekanannya. Ini yang saya menjadi khawatir apakah ini memang benar-benar adalah resumption karena memang kalau tadi disampaikan oleh Mas Hasib bahwa ini sudah diumumkan, pada 24 jam lalu misalnya. Itu memang sudah diawali dengan cuitannya Donald Trump di media sosialnya bahwa dia sangat geram dengan Iran yang dia menganggap bahwa Iran itu cuma banyak ngomong gitu, karena itulah they will have to pay the price gitu, dan itu kemudian di follow up dengan serangan hari ini gitu. Jadi memang tentu saja apakah kemudian serangannya ini akan berlanjut, ini yang tentu saja harapan kita semua itu sudah tidak berlanjut, dan lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Qatar misalnya itu bisa membuahkan hasil, karena saya juga menjadi yakin bahwa jangan-jangan ini adalah pola dari negosiasi dari para pihak yang bertikai, bagaimana mereka kemudian saling menjaga posisi tawar, saling mencoba untuk menjaga posisinya sehingga tidak ada yang mau mundur dari posisi negosiasi ini gitu. Apakah memang akan disepakati 60 hari gitu dan lain-lain, karena kemudian kan cerita tentang nuklir ini kan terus berkembang. Bagaimana misalnya hari ini juga Kanselir Jerman juga menekankan hal yang sama, ngomong tentang nuklir, lalu ada IAEA dan lain-lain gitu. Itu Mas. Baik, Bang Hasib, laporan terbaru dari Al Jazeera misalnya menyebutkan bahwa Iran kini juga tadi sudah kita bahas ya, memperluas atau menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di setidaknya ada 3 negara kalau tidak salah, kemudian ada Bahrain, Kuwait, Yordania. Langkah yang bisa kita lihat ini sebetulnya tampaknya Iran juga memperluas wilayah peperangan. Nah, ini dampaknya secara psikologis dan terhadap stabilitas politik internal di ketiga negara dan di kawasan ini sejauh mana Anda melihatnya? Dan kalau kemudian Selat Hormuz ditutup total untuk waktu yang lama, pertanyaannya kan sekarang siapa sih sebetulnya yang paling dirugikan dari penutupan Selat Hormuz ini, Bang Hasib? Tapi kita break terlebih dahulu, Bang. Usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Antusias Pak Presiden terhadap olahraga itu ya, olahragawan itu juga sangat besar sekali. Kira-kira Indonesia bisa nggak ikut Olimpiade untuk koordinasi? Bisa nggak? Siapa tahu nanti bisa jadi Menpora juga ya. Erick Thohir, bukan Erick Thohir. Enggak mau. Kenapa? Karena bukan bidang. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Kamis 11 Juni pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jadilah saksi siapa tercepat. Aspal Boyolali kembali menjadi arena pertemuan para raja lintasan yang berbeda dan sangat dinamik. Siapkan diri untuk momen yang tak terlupakan. Deru mesin akan mengguncang, adrenalin memuncak di setiap tikungan. Persaingan ketat menuju podium utama. Rider terbaik unjuk gigi. Jangan lewatkan kemeriahannya. Motoprix Indonesia live dari sirkuit Boyolali Minggu 14 Juni pukul 1 siang hanya di Garuda TV.
Iya, sudah banyak tadi yang dibahas, termasuk juga dari Mas Anton. Saya kembali ke Bang Asif. Tadi pertanyaannya, dampaknya ini secara psikologis dan ke stabilitas politik internal 3 negara yang kemudian juga ikut diserang oleh Iran ini seperti apa? Sejauh mana Anda melihat, dan Selat Hormuz kalau ditutup total, yang paling rugi sebetulnya siapa? Pertanyaan kan gitu juga, Bang. Ya, oke. Saya rasa memang kalau kita ingin membaca ya perkembangan perang ini minimal dari fase ke-10 yang saya bilang tadi, ya menariknya karena memang tali temali di antara satu negara dengan negara lain. Cuman kalau kita lagi-lagi kita bandingkan katakanlah dengan perang 40 hari sebelumnya, maka yang terjadi hari ini menurut saya tidak ekspansif, tidak seluas yang terjadi di 40 hari. Sekarang yang diserang tiga negara. Itu artinya apa? Jelas secara target ada penurunan, ada perubahan dari sisi Iran. Kalau yang 40 hari, Qatar dia serang, kemudian Uni Emirat dia serang, bahkan Arab Saudi juga dia serang. Ini yang diserang adalah 3 negara yang itu artinya dari sisi Iran juga ada ada pengurangan serangan-serangan yang dilakukan kalau minimalnya kalau kita bandingkan dengan perang 40 hari sebelumnya. Nah, oleh karena itu masuk ke yang disampaikan Mas Anton tadi, sebenarnya kalau kita baca view-nya lebih besar, katakanlah Timur Tengah lalu kita juga bawa ke Amerika, saya kok menduga bahwa memang ini tidak bisa bagi Amerika untuk perang lebih total lagi. Karena situasi yang juga ada di dalam. Saya selalu menyampaikan bahwa perkembangan politik di dalam, kemudian keterdesakan secara waktu tidak memungkinkan bagi Trump untuk perang lebih lama. Saya menduga ini istilahnya digunakan waktu pendek karena juga ada keterbatasan berkaitan dengan proses yang terjadi di Amerika. Katakanlah soal undang-undang perangnya yang sudah dinyatakan selesai. Kalau dia kemudian tidak melimitasi waktunya perang menjadi lama, itu akan lebih mudah untuk diintervensi, dipersoalkan di Kongres. Sementara kita tahu di Kongres sendiri kan perkembangannya tidak positif buat Trump. Makin kesini makin kuat suara yang anti perang, yang ingin segera agar perang ini diakhiri. Nah, oleh karena itu kalau baca dalam aspek itu sebenarnya kita agak ada harapan gitu bahwa ini perang tidak akan menjadi habis-habisan minimal seperti di awal. Jadi kalau kita analisis secara aktor, berarti sekarang yang ngebet ingin segera perang total habis-habisan tersisa hanya Israel. Kalau Iran, kalau Amerika terbatas dengan keadaan, mungkin mau, tapi karena batasan waktu, batasan keadaan, dia tidak bisa untuk lebih total daripada yang dia buat sekarang. Kalau Iran menurut saya dia pada posisi yang defensif. Jadi kalau perang ini berakhir tidak akan ada lagi serangan dari Iran. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dari struktur bahan analisa seperti itu, maka menurut saya optimisme itu bisa muncul bahwa perang ini bisa segera berakhir. Cuman memang kendalanya, Mas, ini Trump ini tipikal orang yang juga nggak gampang untuk menyerah. Jadi dia ingin tuntutannya itu dipenuhi, terutama soal nuklir. Persoalannya dia juga pasang lagi target, tidak ingin kesepakatannya seburuk yang dilakukan oleh era Obama. Dia selalu sampaikan itu. Nah, ini yang saya rasakan, saya lihat kemudian untuk menemukan formula yang sesuai dengan tuntutannya, kemudian dikatakan lebih baik daripada era Obama, itu menjadi kesusahan. Nah, dalam perkembangan terbaru, saya baru baca juga perkembangannya, justru ada kabar yang lebih baik. Karena sudah mulai, katakanlah, mau ditemukan formula dari 2 target tadi, yaitu terutama terkait dengan katakan pencairan aset-asetnya Iran. Karena kan kalau eranya Obama setelah terjadi kesepakatan, maka kemudian asetnya Iran itu dicairkan, yang dibekukan. Sehingga ada kesan itu kemudian Iran dapat untung, dan itu yang dijadikan sebagai bahan serangan bahwa eranya Obama justru ngasih Iran kekayaan untuk mengembangkan perkembangannya. Nah, di era sekarang ini ada perkembangan bahwa ini bisa dilakukan seperti yang diharapkan oleh Iran. Iran kan masang kayak semacam harga mati juga. Kalau ini mau lanjut, sarannya Iran adalah minimal 3 di awal. Yang pertama adalah perang ini harus segera berakhir, lalu kemudian normalisir Hormuz, dan yang ketiga itu yang disebut sebagai pencairan aset yang dibekukan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan. Karena sekarang dibikin asumsi Iran tidak percaya sama Amerika. Kalau ingin percaya, coba cairkan sebagian daripada aset yang dibekukan. Nah, poin ini yang menurut saya kalau kita baca dalam konteks safari orang-orang Qatar ke Teheran, dari Teheran ke Qatar, saya menduga ini hampir deal berkaitan dengan bagaimana mekanismenya pencairan aset Iran ini agar
ada cair seperti yang diharapkan oleh Iran, tapi tidak seperti dituduhkan kepada era Obama di mana Amerika langsung kasih ke Iran. Jadi mungkin melalui pihak ketiga, entah Qatar atau siapapun, yang nanti bisa menjadi pegangan bahwa itu akan sampai ke Iran, tapi dari sisi Amerika tidak bisa diserang bahwa itu dianggap membayar Iran untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kalau menurut Bang Hasib, singkatnya kalau Selat Hormuz ditutup, siapa yang paling dirugikan sebetulnya? Nah, oke, Selat Hormuz, mohon maaf saya baru ke sana sekarang ya. Selat Hormuz sebenarnya kan dari awal sekali lagi ini kunci. Dia kartu. Iran juga paham. Jadi kapan waktunya dibuka, kapan mau ditutup tergantung kemauan Iran. Coba baca tweetnya Presiden Trump sebelumnya, bahwa sebelumnya sempat ada sekian juta barrel yang sempat mengalir karena mungkin diberikan kelonggaran dari Iran, dan itu yang membuat harga minyak dunia belakangan tidak langsung naik. Karena ada ada supply di situ. Artinya apa? Sebagai kartu, Iran saya yakin juga memainkan kartu Hormuz itu. Kalau dia tutup sekarang, karena dia ingin memberikan efek tekanan lebih kuat, mengingat Amerika menyerang Iran dengan serangan yang bagi dia tidak bertanggung jawab, karena dia tidak merasa menjadi aktor di balik jatuhnya pesawat Apache itu. Walaupun diakui ini mungkin insiden, tapi kami tidak memaksudkan itu. Jadi bagi Iran disalahkan kepada Amerika karena kenapa kok ada patroli di sekitar Iran. Jadi lebih baik biar aman segera pergi. Nah itu poinnya Iran. Tapi kalau kembali kepada Hormuz, dari awal Hormuz adalah kartu yang dimainkan oleh Iran. Dan Amerika sampai sekarang tidak banyak tingkah gara-gara kartu ini. Dan itulah yang kemudian semakin digunakan oleh Iran untuk menekan kepada Amerika. Jadi ada sengketa, ada klaim di situ. Ketika Iran bilang ditutup, lalu kemudian Amerika bilang enggak kok, itu lancar aja. Tapi kan yang membuktikan bukan soal Amerika atau Iran, masyarakat dunia percaya enggak. Nah ini yang membuat Iran akhirnya unggul gitu. Ketika ada perang seperti ini, kapal-kapal nggak berani nyebrang karena resikonya sangat tinggi, dan itu sudah membuat kartu Iran hidup daripada upayanya Amerika untuk seakan-akan nggak ada masalah. Justru nggak ada yang berani karena begitu mahal lewat di situ, begitu besar resikonya. Jadi itu aja udah cukup untuk membuat kartu Amerika nggak berfungsi gitu. Walaupun dia bilang ini tidak berguna, bahkan pasukan kami ada di situ, kami siap kawal, nggak bisa. Oke, menarik. Mas Anton, kita break terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan memperdalam lagi dari perspektif Anda, karena ketika harga minyak dunia langsung melonjak tajam ya, begitu Selat Hormuz ditutup, dari kacamata intermestik ini seberapa besar krisis yang terjadi ini akan memukul stabilitas ekonomi domestik negara-negara pengimpor minyak seperti termasuk sebenarnya Indonesia, Mas Anton. Tapi dijawabnya setelah jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Panasnya, kompetisi kian terasa. Para pemain siap bertarung habis-habisan di lapangan. Setiap serangan bisa jadi ancaman. Setiap detik bisa membuka jalan kemenangan. Wah, skema dan gol. Intensitas terus meningkat. Setiap peluang menjadi penentu hasil pertandingan. Siapa yang akan bertahan dan mengunci kemenangan? Saksikan live match Mini Soccer Super League Sabtu 13 Juni pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Saksikan Ordal hanya di Garuda TV setiap Kamis malam jam 9 atau malam Jumat. Ordal bukan katanya. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Dan karena olahraga emang menjawab tantangan. Bayangin 280 juta. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Kamis 11 Juni pukul 9 malam. Hanya di Garuda TV. Baik, saya langsung ke Mas Anton. Silakan Mas Anton, dampak dari apa yang terjadi di Teluk Persia ini terhadap negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia, seperti apa dampaknya dan juga sejauh mana sebetulnya, Mas? Ya, saya ingin berkomentar tadi pertanyaan kepada Mas Hasib tadi ya. Jadi ketika kita bicara tentang penutupan Hormuz, lalu juga tentang serangan ke Teluk, sebenarnya itu adalah dua instrumen yang digunakan Iran yang saling melengkapi sebenarnya. Kenapa demikian? Karena satu, kita tahu ketika kita bicara tentang penutupan Selat Hormuz, itu adalah senjata ekonomi yang strategis yang dimiliki oleh Iran. Kan dia tahu banyak gangguan, nanti dampaknya akan saya elaborasi. Tapi yang kedua, ketika dia melakukan serangan kepada negara-negara di kawasan yang memiliki
memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat, itu sebenarnya dia ingin memberikan sinyal gitu ya, sinyal kepada Amerika Serikat bahwa Iran itu sudah mampu dan bersedia untuk memperluas battlefield gitu ya. Battlefield peperangan ini akan diperluas menjadi peperangan di kawasan. Jadi dia memberikan sinyal itu. Jadi walaupun serangan-serangan itu kemudian bisa bisa diantisipasi, bisa diintercept misalnya, tapi sinyal itu ingin disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Setidaknya ada empat hal yang akan menjadi pusat dari dampak. Yang pertama tentu saja kita akan bicara tentang energi. Bagaimana dampak terhadap harga minyak dunia, lalu juga harga gas misalnya, itu akan terdampak. Itu kenapa? Karena Hormuz jelas punya ruang di sana. Itu satu. Yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana dampak terhadap perdagangan dan pelayaran global. Bagaimana misalnya sudah ada proyeksi bahwa ada penurunan, jadi ada pelambatan perdagangan global yang tadinya diprediksi di tahun 2025 sekitar 4,7%, dan di tahun ini itu sekitar merotot separuhnya, itu 1,5 sampai 2,5%, prediksinya seperti itu. Jadi ngomong tentang perdagangan itu juga melambat. Lalu ketiga, tentu saja bicara tentang komoditas non migas, karena jalur itu juga tidak hanya bicara tentang migas, digunakan juga untuk non migas seperti aluminium, sulfur, grafit. Dan terakhir, ini juga yang juga nggak kalah bahaya adalah dampak terhadap ketahanan pangan, karena bagaimanapun juga kan itu juga adalah salah satu simpul gitu, jalur pelayaran urea, pupuk. Ketika pupuknya langka, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya. Indonesia saat ini kan udah jadi masuk musim tanam nih. Bagaimana kalau misalnya, dan di banyak negara juga ada masuk, untuk bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan atau menjaga stok pangan gitu. Jadi apalagi sudah ada sinyal misalnya dari program pangan dunia itu yang menyatakan bahwa ini ada potensi krisis pangan nih jika ini terus-menerus. Belum lagi ketika kita bicara tentang pemulihan gitu ya, pemulihan bagaimana kalau misalnya perang ini terus berlanjut melebihi Juni, maka diprediksi jangan-jangan dampaknya kalaupun stopnya Juli misalnya, itu belum tentu akhir tahun ini tuh bisa selesai, bisa pulih gitu. Jadi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana misalnya ada berbagai krisis yang sangat mungkin terjadi kalau ini perangnya terus berlarut. Belum lagi kalau kunci Selat Bab El Mandeb itu kemudian digunakan oleh Houthi sebagai apa? Sebagai bentuk solidaritas apa yang terjadi di Iran. Ini akan menjadi makin kompleks gitu ya. Ini yang tentu saja ketika kita bicara misalnya Mas, sebagai salah satu importer minyak, walaupun kita tidak banyak bersumber minyak kita dari wilayah tersebut, tapi jangan lupa bahwa ketika kita bicara pasokan, tapi kan bisa menjadi kita mau pilih apa? Pilih dua kan potensinya. Satu adalah harganya yang melonjak, atau kedua kelangkaan, atau dua-duanya kombinasi. Nah, kalau misalnya ada prediksi kalau ini perangnya berlanjut dan ini penutupan total itu kemudian harga minyak global tembus ke $170 per barel misalnya, kita bisa bayangkan bagaimana kemudian krisis minyak itu akan terjadi gitu. Jadi ini yang terus-menerus untuk coba dimitigasi. Itulah kenapa misalnya Amerika menggunakan narasi bahwa serangannya itu adalah serangan terukur dan lain-lain. Untuk apa? Untuk dalam rangka mereka mencoba mengontrol dampak negatifnya, yang tentu saja ini akan makin lama semakin sulit untuk dikontrol, Mas Reinhardt. Baik, Bang Hasibullah, terakhir dari Anda singkat. Ada analisis Bang, mungkin berapa lama Selat Hormuz mungkin akan ditutup oleh Iran, mengingat ini kemudian dampaknya sangat luas sekali, termasuk mungkin ke Indonesia? Kalau Hormuz tergantung kepada Amerika. Sejauh mana dia bisa memberikan yang diharapkan oleh Iran. Iran sebenarnya menurut saya sekarang sangat ingin bagaimana soal-soal ekonominya bisa selesai. Karena itu dia menjadikan soal penghentian perang, normalisir Hormuz, lalu kemudian pencairan aset itu dijadikan sebagai mas kawin lah dalam tanda kutip. Dijadikan sebagai kesepakatan di awal. Tanpa itu dia nggak mau. Artinya apa? Ekonomi Iran berat. Dan itu logis di dalam angka-angka sesuai dengan keadaan. Nah, oleh karena itu saya melihat justru kalau ini ingin selesai, yang pertama ya heran kalau kemudian negara-negara di dunia masih berpangku tangan mendiamkan krisis ini terjadi di saat dampaknya kemana-mana. Mestinya negara manapun termasuk Indonesia sudah ambil bagian untuk bagaimana menyelesaikan ini. Bahkan yang kedua, menurut saya waktunya jangan hanya diserahkan kepada pemerintah. Dunia ini terlalu kecil hanya mau ditentukan oleh pemerintah. Ada peran civil society. Jadi menurut saya, ayo civil society juga bergerak, memberikan suara, memberikan pandangan, karena ini nasib kita.
kondisi-kondisi kita yang terdampak oleh itu semua. Jadi kalau memang para pengambil kebijakan, para pemerintah, para pemimpin tidak bisa untuk memastikan perdamaian dunia ini, maka civil society, kelompok-kelompok akademisi harus juga bersuara. Karena ini adalah dunia kita, ini adalah keadaan kita. Dan kita ingin semuanya damai, tidak lagi saling menghancurkan seperti sekarang. Oke, menarik. Terima kasih banyak pandangannya Bang Hasibuloh. Sudah habis ya? Sudah berbagi waktunya, kita terbatas, tapi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami oleh pemirsa. Dan juga Mas Anton, terima kasih banyak Mas Anton Ali Abbas sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Kita nantikan dinamika terbaru seperti apa, karena tampaknya juga masih panjang ini sebenarnya. Tapi meskipun kita berharap tidak demikian ya, tapi kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Usai jeda, kami akan segera kembali pemirsa dengan dialog tema yang kedua terkait dengan Undang-Undang Polri yang baru. Benarkah ini kemudian menghambat regenerasi pimpinan di tubuh Polri? Indonesia Kita akan segera kembali sesaat lagi. Kolaborasi Kelme Indonesia dan PSSI menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dengan hasil-hasil timnas itu bisa main dengan sangat-sangat optimal. Dapat bocoran nih kalau Kelme bakal jangka panjang nih untuk nemenin skuad Garuda. Harapannya mungkin ini sesuai Kevin Wijaya, CEO Kelme Indonesia, akan membeberkan cerita di balik kolaborasi ini. Jangan lewatkan menit akhir Sabtu 13 Juni pukul 7:30 pagi hanya di Garuda TV. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Antusias Pak Presiden terhadap olahraga gitu ya, olahragawan itu juga sangat besar sekali. Kira-kira Indonesia bisa nggak ikut Olimpiade untuk koordinasi? Bisa nggak? Siapa tahu nanti bisa jadi Menpora juga ya. Erick Thohir, bukan sama Erick Thohir. Enggak mau. Kenapa? Karena bukan bidang. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Kamis 11 Juni pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Bisa menggunakan hak prerogatif itu untuk memperpanjang usia pertimbangannya. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij mengatakan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan atau memperpanjang batas pensiun untuk jabatan Kapolri. Hal itu disampaikannya di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni. Usai rapat paripurna yang beragendakan pengesahan rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia terkait batas usia pensiun perwira tinggi Polri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Republik Indonesia itu adalah panglima tertinggi. Jadi memegang kekuasaan adalah Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga kepolisian. Jadi Presiden bisa menggunakan hak prerogatif itu untuk memperpanjang usia pertimbangannya. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR melalui Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati bahwa usia perwira tinggi bintang 4 dapat diperpanjang oleh Presiden dalam pembahasan RUU Polri sebelum rapat paripurna. Iya, di tema yang kedua kita akan membahas mengenai isu Undang-Undang Polri yang baru. Benarkah ini menghambat regenerasi pimpinan Polri dan sebetulnya ini urgensinya untuk apa sih Undang-Undang Polri ini, terutama jika kita bicara soal perpanjangan masa jabatan, masa usia pensiun maksud kami. Itu yang tadi menjadi catatan publik tampaknya ya. Dan di studio sudah hadir Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Selamat malam Pak Arianto, kita bertemu lagi. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Dan juga lewat sambungan Zoom ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat malam Pak Bambang, apa kabar? Malam, Andreas. Ya. Jelas ya. Malam, ya. Kang Oce, Pak Arianto. Ada Pak Oce Madril, pakar hukum UGM, Direktur Eksekutif Center for Law and Government Studies. Selamat malam, Pak Oce, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, kabar baik. Saya langsung ke Pak Bambang, sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi catatan Anda dari Undang-Undang Polri yang baru yang kemudian disoroti oleh publik adalah mengenai
perpanjangan masa pensiun ya. Apakah Anda juga melihat ini bisa menciptakan bottleneck atau penyumbatan karir misalnya di internal Polri? Bagaimana Pak Bambang sendiri melihat potensi penurunan moral atau mungkin juga motivasi kerja di lingkungan internal Polri? Problem di kepolisian terkait meritokrasi itu kan sejak dulu muncul. Kalau kemudian ada persepsi bahwa ada hambatan terkait dengan regenerasi di kepolisian, ya memang sejak dulu ada. Kepolisian sudah muncul inflasi pamen, pati yang tidak memiliki jabatan seperti itu. Jadi artinya kalau ada pernyataan ini akan menghambat regenerasi, ya saya rasa tidak menghambat karena regenerasi itu sudah terhambat sejak dulu itu. Tapi yang saya soroti adalah bagaimana revisi undang-undang kepolisian ini tidak mendorong perbaikan sistem manajemen SDM di tubuh Polri gitu loh. Karena kita melihat dalam 10 tahun terakhir ada upaya untuk memotong generasi ketika Pak Tito Karnavian dilantik sebagai Kapolri. Ini memotong beberapa letting angkatan. Demikian juga ketika Pak Listio Sigit menjadi Kapolri. Jadi artinya sebenarnya upaya-upaya itu ternyata tidak membuahkan hasil seperti itu karena fakta yang terjadi di level atas ini masih menggelembung, makanya kemudian banyak pamen atau pati yang menganggur. Upaya untuk memperbaiki itu bukan malah justru melanggar undang-undang yang seperti yang beberapa bulan yang lalu munculnya keputusan MK 114 gitu loh, dengan menyebar personil di luar struktur yang melanggar Undang-Undang 2 tahun 2002. Ketika revisi undang-undang ini disahkan dengan adanya pasal-pasal terkait dengan penempatan personil Polri di luar struktur, ini jelas berbalik dengan semangat yang sebelumnya. Semangat Undang-Undang 2 tahun 2002 itu adalah membatasi kepolisian untuk mendorong kepolisian yang profesional, demokratis, yang lebih melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Kalau kita melihat pasal-pasal yang ada di revisi Undang-Undang Polri yang kemarin disahkan ini justru malah berbalik gitu. Kalau tadi saya melihat pernyataan Wamenkum terkait dengan perpanjangan usia pensiun Kapolri yang dinyatakan adalah prerogatif presiden. Ini malah ada dominasi kekuasaan di situ. Saya melihatnya seperti itu. Seolah-olah jabatan Polri ini adalah jabatan politis yang bisa diotak-atik oleh presiden, padahal Polri ini adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah atau aparatur politis. Oke Pak Bambang, jadi Anda melihat sebetulnya kalau bicara soal regenerasi, bottlenecking regenerasi tidak ke arah sana ya, tapi justru Undang-Undang Polri belum menjawab persoalan mengenai SDM. Jadi mungkin lebih luas Anda melihatnya. Saya ke Bang Oce kalau begitu. Bang Oce, dari catatan Anda mungkin dari secara hukum administrasi negara, seperti apa Anda melihat Undang-Undang Polri ini? Yang kami dengar juga Pak Oce salah satu juga yang ikut memantau, menyimak ya bagaimana kemudian ini sebelum menjadi undang-undang dibahas dan lain-lain. Persoalan yang kemudian juga timbul di masyarakat adalah mengenai masa pensiun. Apakah ini ada resikonya sebenarnya terhadap organisasi Polri, Pak Oce? Iya, saya termasuk yang memberikan masukan kepada Komisi 3 dalam pembahasan RUU Polri yang sudah disahkan. Dan ada dua hal tentu saja yang menjadi persoalan di dalam perubahan Undang-Undang Polri. Pertama soal bagaimana penugasan Polri di beberapa lembaga sipil atau birokrasi, dan kemudian yang kedua soal
masa jabatan atau masa kerja dari anggota Polri itu sendiri. Jadi sebetulnya Mas Reinhardt, kita harus melihat undang-undang ini secara holistik ya, sistem ini secara komprehensif. Karena pertama, undang-undang Polri itu memang undang-undang yang sudah sangat lama sekali. Ini undang-undang 2 tahun 2002 begitu. Sehingga memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan dinamika kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kemudian ada fakta sosiologis di mana regulasi-regulasi yang lain itu sudah berubah. Misalnya ada perubahan dari sisi regulasi aparatur negara atau ASN. Kemudian ada perubahan undang-undang TNI. Kemudian ada perubahan juga yang terjadi di bidang kehakiman ya, hakim kemudian kejaksaan. Nah, Polri itu termasuk undang-undang yang paling akhir. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang kejaksaan, kehakiman, kemudian TNI, nah Polri, ASN bahkan, Polri itu paling terakhir. Jadi penyesuaian yang dilakukan oleh undang-undang Polri itu bukanlah penyesuaian yang berdiri sendiri. Karena dia berada di dalam sistem kepegawaian nasional yang semuanya itu sudah menyesuaikan dengan situasi yang ada begitu. Misalnya kejaksaan yang pada awalnya masa kerjanya dibatasi, itu kemudian juga menjadi 60 tahun. Kemudian dalam hal tertentu bisa menjadi 62 tahun. Kemudian TNI itu juga yang pada awalnya masa usia pensiunnya itu pendek, itu juga diperpanjang bahkan bisa sampai misalnya 63 tahun begitu ya. Untuk Panglima Jenderal Bintang 4 juga ada diskresi presiden di situ sebagai Panglima tertinggi. ASN juga demikian, ada perpanjangan-perpanjangan. Bahkan untuk jabatan fungsional di ASN itu mencapai 65 tahun. Kehakiman juga ya 70 tahun, 60-an tahun rata-rata. Jadi memang sistem kepegawaian nasional itu, mereka aparatur negara yang bekerja untuk negara itu sudah mengalami perubahan dinamika. Nah justru sebetulnya Undang-Undang 2 tahun 2002 Polri itu yang paling terakhir kalau kita bandingkan dengan yang lain begitu ya. Nah untuk soal isu regenerasi, menurut saya regenerasi itu tentu tidak hanya diukur dari sisi masa kerja dan seterusnya. Karena masa kerja seorang anggota lembaga negara, baik itu Polri, Kejaksaan, dan lain sebagainya, itu sangat bergantung kepada sejauh mana lembaga itu bisa efektif. Kemudian sejauh mana negara masih membutuhkan postur organisasi yang dibandingkan dengan jumlah masyarakat misalnya. Tentu Mas Bambang Rukminto sangat paham ya berapa rasio perbandingan anggota Polri yang ideal dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi ada beberapa pertimbangan lain menurut saya selain soal usia pensiun dan penugasan yang harus dilihat kalau kita bicara regenerasi. Kita perlu juga melihat bagaimana postur kepolisian kita. Sejauh mana postur ini mengakomodir kebutuhan masyarakat dan dinamika yang terjadi di pemerintahan dan di masyarakat. Justru menurut saya dengan adanya perubahan ketentuan mengenai usia pensiun misalnya, memang ada perpanjangan ya 2 tahun ya. Tapi untuk Kapolri itu sebetulnya sangat diskresi presiden. Yang Kapolri itu kan cuma 1 orang begitu. Jadi ini sangat bergantung kepada kekuasaan presiden mengangkat dan memberhentikan. Jadi jangan kemudian jadi ukuran masa jabatan Kapolri itu kemudian menghambat ke bawah. Itu menurut saya tidak, karena masa jabatan Kapolri itu sangat bergantung kepada presiden. Jadi regenerasi itu tidak bergantung pada satu jabatan itu. Jangan itu ukurannya, karena kita harus mengukur postur organisasinya. Nah postur organisasi ini yang menurut saya yang perlu dilihat apakah betul postur organisasi Polri sekarang itu baik itu di pusat maupun di tingkat daerah itu sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat kita. Nah ini yang menurut saya perlu dikembangkan begitu, Mas Reinhardt. Baik, kita break terlebih dahulu. Saya akan langsung nanti ke Pak Arianto menjawab juga tadi catatan dari baik dari Pak Oce, kemudian juga Pak Bambang soal SDM dan lain-lain, dan juga publik Pak Arianto yang masih bertanya-tanya apa ini urgensinya dalam Undang-Undang Polri termasuk soal perpanjangan masa pensiun yang kemudian diperpanjang. Apa sih yang kemudian menjadi kepentingannya sebetulnya? Tapi dijawabin nanti Pak. Kita break terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Antusias Pak Presiden terhadap olahraga ini ya, olahragawan itu juga sangat besar sekali. Kira-kira Indonesia bisa nggak ikut Olimpiade untuk koordinasi? Bisa nggak? Siapa tahu nanti bisa jadi Menpora juga ya. Erick Thohir, bukan sama Erick Thohir. Enggak mau. Kenapa? Karena bukan bidang. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Kamis 11 Juni pukul 9 malam hanya di Garuda TV.
akibat kalau misalkan ini bisa jadi sariawan. Boleh nggak sih dok sebenarnya dia nggak punya keluhan tapi dia pasang behel aja? Bahaya kalau kita beri tekanan terus-menerus, dia akan rusak tulangnya, nekrosis skeletal, rahangnya. Misalnya rahangnya maju. Behel bikin senyum makin keren. Jangan sampai kena FOMO. Saksikan pembahasan lengkapnya di Waktu Indonesia Sehat, Minggu 14 Juni pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Ya, langsung ke Pak Arianto terkait dengan Undang-Undang Polri yang baru yang menjadi catatan dari masyarakat. Sebagian publik kemudian menilai bahwa apa urgensinya dari perpanjangan masa pensiun perwira Polri begitu. Apa yang bisa dijelaskan dari situ Pak sebenarnya? Ya baik, ya di perubahan undang-undang ini kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Uce kan, Undang-Undang Polri sudah cukup lama ya, tahun 2002, sekarang udah 2025. Saya ingat waktu itu 2002 itu polisi waktu itu jumlahnya personilnya baru kurang lebih 200.000 dulu waktu kurang lebih. Sekarang udah 460.000 kan. Nah jadi jauh bedanya. Iya jauh beda. Jadi untuk mengelola organisasi dari jumlah itu aja kan kalau ketentuannya tetap tidak dirubah-rubah kan udah pasti ketinggalan. Makanya urgensinya daripada perubahan ini ya. Ini kan perubahan hanya satu bagian daripada perubahan-perubahan yang lain dalam undang-undang yang baru ini kan. Selain mengenai usia itu juga ada penempatan di luar, kemudian peningkatan ke pengawasan Kompolnas dan sebagainya, itu menjamin perkembangan Polri, reformasi Polri dan sebagainya. Ini kan sebagian daripada upaya untuk memajukan Polri supaya bisa mengantisipasi tantangan tugasnya ini. Kalau kita lihat ya ini undang-undang ini kan dibikin oleh DPR dan pemerintah. Untuk menyusun undang-undang ini sudah pasti pakai kajian. Paling tidak alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tadi sebagian sudah disinggung bahwa ini perubahan ini tidak ujuk-ujuk kemudian suka-suka presiden pengen gitu dirubah, bukan gitu. Tetapi sudah melalui kajian. Yang dilihat kalau dari lihat kajian filosofisnya ya, ini perubahan ini mengendaki supaya polisi makin mantap, makin kuat di dalam melaksanakan tugasnya yang ada 3 ya, sebagai Kamtibmas, penegakan hukum, dan kemudian Linjomnya masyarakat itu, supaya bisa lebih mantap gitu ya, sehingga dia harus diperkuat strukturnya. Yang kedua, kalau kajian analisis sosiologisnya ya, kita lihat ya sekarang kan perkembangan life expectancy kan meningkat ya gitu ya. Kalau dulu orang harapan hidup itu kan lebih panjang Pak, sehingga usia batas itu sudah sewajarnya kalau harus ditambah. Karena kalau tidak pasti tidak efisien. Karena gini, dulu kan orang usia itu segitu karena dipandang dulu pada usia segitu sudah kurang produktif, maka itu dipensiunkan. Tapi kalau sekarang kan lebih panjang, jadi otomatis ya akan diperpanjang. Lebih baik diperpanjang karena pada usia yang segitu itu justru kemampuan daripada personel itu kan tidak tergantung daripada pendidikan, tapi juga pengalaman itu. Jadi untuk mempertahankan yang berkualitas itu bisa tetap terus mengabdi kepada polisi gitu. Dan kemudian yang ketiga dari aspek legalitasnya itu tadi seperti kata Mbak Uci tadi, ini yang lain-lain kan sudah berubah ini. Kalau polisi nggak berubah kan jadi kan jomplang kan gitu. Nah itu jadi kira-kira dengan 3 pandangan itu tadilah maka kemudian polisi memang harus dirubah seperti itu dengan maksud agar supaya kapasitas polisi di dalam melakukan tugasnya itu bisa memadai menghadapi tantangan tugas yang ada. Ya, tapi catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang soal Undang-Undang Polri ini tidak memberikan efek yang besar juga terhadap perbaikan SDM di dalamnya, di dalam tubuh polisi. Ya, bagaimana Anda menjawab? Itu kan kacamatanya Pak Bambang karena beliau memang sangat fokus pada masalah pembinaan SDM. Pembinaan SDM itu sebagian kecil saja Pak daripada yang diputuskan di dalam ini Pak, strategi yang ditingkatkan di dalam ini. Karena di dalam putus perubahan ini juga ada terkait dengan bagaimana memaksimalkan reformasi Polri, di mana di dalamnya itu menjawab semua apa yang kekurangan yang kemarin itu harus diperbaiki. Gitu. Karena perubahan undang-undang ini kan tidak hanya itu saja tadi, perpanjangan usia dan kemudian penugasan di luar gitu yang sekarang disoroti gitu, tapi di luar itu juga ada perintah-perintah lain supaya polisi itu kuat, antara lain pengawasannya ditingkatkan,
pembinaan SDM juga itu dari dulu itu untuk memperbaiki internal Polri itu merit system itu juga dulu diupayakan. Sepanjang hidup itu setahu saya dulu ya, mengenai bagaimana mengangkat Kapolri itu pun berubah-ubah tuh aturannya tuh. Hanya sayangnya dulu tidak dipakemkan di dalam undang-undang sehingga seperti saya contoh dulu ya, dulu itu seorang Kapolri itu hanya bisa dijabat oleh seorang bintang 2 yang masih punya tugas lebih daripada 2 tahun. Tapi zaman Pak Jokowi kan kemudian ada yang 1 tahun 2 tahun diangkat jadi Kapolri. Jadi itu menunjukkan bahwa Kapolri itu banyak sekali dibutuhkan oleh Presiden, sehingga sekarang warnanya ya diteruskan ini. Presiden bisa memberikan kemenangan untuk memperpanjang itu. Kira-kira kalau tanggapan saya gitu. Nanti usai jeda saya ke Pak Bambang ya untuk memberikan respon. Tapi kita break terlebih dahulu Bapak sekalian. Kami akan segera kembali saat lagi. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Antusias Pak Presiden terhadap olahraga gitu ya, olahragawan itu juga sangat besar sekali. Kira-kira Indonesia bisa nggak ikut Olimpiade untuk koordinasi? Bisa nggak? Siapa tahu nanti bisa jadi Menpora juga ya. Erick Thohir, bukan Erick Thohir. Enggak mau. Kenapa? Karena bukan bidang. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Kamis 11 Juni pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Panasnya kompetisi kian terasa. Para pemain siap bertarung habis-habisan di lapangan. Setiap serangan bisa jadi ancaman. Setiap detik bisa membuka jalan kemenangan. Skema dan gol. Intensitas terus meningkat. Setiap peluang menjadi penentu hasil pertandingan. Siapa yang akan bertahan dan mengunci kemenangan? Saksikan live match Mini Soccer Super League Sabtu 13 Juni pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Saya langsung ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang kalau mau ada tanggapan tadi dari yang disampaikan oleh Pak Arianto. Termasuk juga begini Pak, kalau kita bicara tadi soal kemampuan, keahlian yang senior juga punya kemampuan begitu ya. Tapi Anda melihat apakah memang itu masih dibutuhkan dengan tantangan bentuk-bentuk kriminal kontemporer hari ini yang mungkin agak berbeda juga dengan beberapa tahun yang lalu, misalnya ada soal cybercrime misalnya dan lain-lain yang mungkin yang baru-baru ini jauh lebih paham soal digital dan lain-lain. Anda melihatnya bagaimana Pak Bambang? Memang salah satu problem ya tetapi itu tidak terlalu substansi seperti yang disampaikan Bung Madril tadi, misalnya usia itu tidak menjadi problem yang substansial gitu loh. Upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Polri ini memang sudah menjadi kebutuhan karena dinamika zaman ya. Tetapi revisi ini jangan hanya sekedar untuk memperkuat kepolisian saja atau memperkuat kepentingan politik dari negara. Tapi yang lebih penting itu adalah menjawab harapan-harapan masyarakat gitu. Terkait dengan perpanjangan usia pensiun misalnya tadi yang jadi topik kali ini kan tidak tidak ada urgensinya sama sekali dengan harapan-harapan masyarakat bahwa itu menyesuaikan dengan ASN yang lainnya, ya monggo-monggo saja gitu loh. Negara memang membutuhkan rasio anggota kepolisian dengan masyarakat memang masih jauh. Sekarang masih 1:800.000. Seharusnya idealnya 1:400. Tetapi kan problem yang diharapkan masyarakat kan tidak hanya itu. Tetapi adalah bagaimana membangun kepolisian yang lebih profesional, yang lebih independen, lebih demokratis. Dan itu tidak dijawab dalam revisi undang-undang ini, gitu, seperti itu, Bung Andreas. Jadi tidak menjawab harapan-harapan masyarakat yang Anda melihat lebih ke arah situ ya, Pak Bambang ya? Benar, terkait usia pensiun, terkait dengan kemampuan kawan-kawan kepolisian yang senior, saya rasa para senior ini memiliki pengalaman yang unik ya, yang tidak dimiliki oleh anggota kepolisian yang baru. Tetapi kan zaman sudah berbeda. Apakah para
baby boomer atau Gen X itu juga memiliki kemampuan seperti Gen Z yang dengan segala kemampuan teknologinya. Saya rasa saya, Pak Arianto atau Bang Oce sangat jauh ketinggalan terkait dengan teknologi itu seperti itu. Jadi problemnya bukan hanya sekedar menaikkan usia pensiun saja, tapi yang lebih substansi adalah bagaimana membangun kapasitas, profesionalisme personil kepolisian, dan ini tidak terlihat di dalam revisi undang-undang itu. Demikian juga terkait dengan batasan-batasan yang tadi disampaikan. Memang terkait dengan usia pensiun Kapolri bisa diperpanjang, dan ini adalah diskresi Presiden. Artinya dengan diskresi Presiden yang penuh, Kapolri ini tidak dijaga untuk independen, sangat tergantung sekali pada pucuk pimpinan tertinggi negara yang merupakan panglima tertinggi juga. Tetapi Kapolri sebagai aparatur negara ini kan juga harus dijaga independensinya. Jangan sampai ditarik oleh kepentingan politik kekuasaan pucuk pimpinan negara, karena fakta yang terjadi selama ini Kapolri ini seringkali diseret-seret pada politik kekuasaan seperti itu, Pak Andri. Oke, sebelum Kang Oce, mungkin harus dijawab dulu Pak Arianto soal Undang-Undang Polri belum menjawab harapan masyarakat tadi disampaikan Pak Bambang, termasuk juga tadi itu bahwa banyak pemikiran sebagian masyarakat sipil melihat perpanjangan usia pensiun Polri ini erat kaitannya justru dengan kepentingan politik kekuasaan, bukan kepentingan organisasi. Bagaimana? Ya, kalau kita melihatnya dari satu sudut, ya bisa jadi begitu. Kalau dia yang melihatnya dari aspek politik, wah ini pasti ada kepentingan politik. Tapi itu tadi kan sudah dikatakan sebelumnya ya, bahwa ini perubahan usia ini bagian kecil daripada semua perubahan-perubahan yang diatur dalam perubahan undang-undang itu. Tadi kalau dikatakan tadi misalkan polisi harus menghargai HAM dan sebagainya gitu ya. Yaitu dengan perbaikan ini nanti outputnya diharapkan polisi akan meningkatkan seperti harapan masyarakat terhadap 3 tugas pokok polisi itu ya. Satu sebagai menjaga Kamtibmas, penegak hukum maupun Linjomyam gitu. Khusus untuk mengenai perlindungan HAM, saya lupa ya apakah ini saya terbacanya di tempat lain. Ada itu perbaikan kultur pendidikan itu harus dirubah lagi, jangan militeristik tapi lebih banyak kental pada HAM. Contoh yang saya ingat ada itu saran untuk itu, Pak. Makanya saya katakan ya, ini kan karena kita sekarang topiknya mengenai masalah pertambahan umur, jadi seakan-akan ini hanya satu itu aja. Padahal ini kan bagian kecil, masih banyak lagi bagian lain yang dirubah di dalam undang-undang. Tapi itu yang mungkin menjadi sangat sensitif bagi masyarakat sipil. Ya, kebetulan kan sekarang jadi topik pembicaraan kita, tapi yang lain pun juga jadi sensitif juga mengenai penugasan polisi di luar. Ya, nah ini sensitif, termasuk juga soal itu, Pak Reto. Saya mau tanya itu ke Pak Oce terkait dengan masuknya polisi aktif ke jabatan sipil yang kemudian berpotensi menciptakan benturan regulasi dengan undang-undang ASN misalnya. Dinamikanya saat Anda kemudian melakukan rapat dengar pendapat begitu ya dalam proses undang-undang ini seperti apa sebetulnya, Pak Oce, dan bagaimana hukum tata negara melihat soal potensi tumpang tindih tadi? Pak Oce, suaranya termute, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal kepegawaian nasional, Polri, TNI, ASN itu kan berada di satu kebijakan negara begitu, sebagai pegawai negeri atau pegawai negara yang mereka punya porsi-porsi tertentu. Dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa saja antar satu sama lain, TNI, Polri, ASN itu saling bertukar dan kemudian saling bekerja sama dalam menjalankan misi negara atau menjalankan kebijakan negara. Dan itu sebetulnya dalam TAP MPR 2000 juga bicara mengenai reformasi kelembagaan TNI Polri juga ada sebetulnya ya model-model seperti itu. Jadi hal tersebut secara hukum tidak dilarang. Kemudian justru sekarang ada penguatan justru. Misalnya Undang-Undang ASN itu Undang-Undang 20 tahun 2020, Undang-Undang ASN terbaru, di pasal 19-nya justru membuka bahwa ada jabatan-jabatan tertentu di birokrasi yang bisa diisi oleh kepolisian atau bisa diisi oleh TNI sepanjang memang relevan fungsi-fungsinya.
Dan kemudian di Undang-Undang Polri juga demikian, ya, Undang-Undang TNI juga demikian. Di putusan MK 114 2025 juga sebetulnya sama. MK juga tidak melarang sebenarnya putusan itu. Putusan itu menegaskan bahwa boleh kepolisian, karena putusan itu sangat berkait dengan undang-undang kepolisian, boleh kepolisian menjabat di jabatan birokrasi sepanjang sesuai dengan fungsi kepolisian. Nah, fungsi kepolisian itu kan Kamtibmas, ya, melayani masyarakat, penegakan hukum. Nah, tinggal memang Undang-Undang Polri bagaimana mendefinisikan fungsi-fungsi yang terkait dengan kepolisian itu. Nah, kita melihat di undang-undang yang baru, dalam rancangan undang-undang pada waktu itu memang sudah ada definisi dan bagaimana menjabarkannya. Tetapi model pengaturannya agak berbeda, ya. Kalau di Undang-Undang TNI itu disebutkan mana lembaga-lembaga yang bisa diisi oleh jabatan TNI aktif. Di Undang-Undang Polri yang baru itu modelnya adalah fungsi-fungsi apa yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Nah, rumusan detailnya kemudian ditentukan oleh pemerintah, diatur oleh presiden nanti. Bagaimana penugasan itu dilakukan. Nah, tentu kita menunggu bagaimana nanti presiden mengatur itu secara lebih detail. Bagaimana penempatan polisi aktif itu di birokrasi. Tapi prinsipnya sebenarnya ketiga model pegawai ini, baik itu ASN, polisi, TNI, ini bekerja untuk negara sebetulnya. Cuma memang perlu ada pembatasan-pembatasan, perlu ada pengaturan-pengaturan di porsi mana mereka bisa terlibat begitu. Sebaliknya ASN itu juga boleh menjabat di beberapa jabatan di kepolisian atau di TNI. Nah, ini memang yang harus diatur oleh negara, oleh pemerintah begitu, ya. Nah, aturan detailnya khusus untuk polisi memang belum ada. Itu mungkin yang memang perlu kita berikan masukan. Kalau saya mengusulkan, terus terang saya mengusulkan apa yang ada di Perpol yang dulu pernah dirumuskan oleh kepolisian. Ada, kalau tidak salah, 15 institusi yang bisa diisi oleh kepolisian, itu bisa jadi referensi. Walaupun itu biasa kita didiskusikan, ya. Baik, kita break terlebih dahulu ya Bapak sekalian. Usai jeda saya nanti akan langsung ke Pak Bambang, mau juga menambahkan mungkin ada pandangan tambahan dari Anda terkait dengan soal polisi aktif yang memimpin lembaga sipil yang tadi sudah kita bahas. Tapi kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali saat lagi. Kolaborasi Kelme Indonesia dan PSSI menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dengan hasil-hasil timnas itu bisa main dengan sangat-sangat optimal. Dapat bocoran nih kalau Kelme bakal jangka panjang nih untuk nemenin skuad Garuda. Harapannya mungkin ini sesuai Kevin Wijaya, CEO Kelme Indonesia, akan membeberkan cerita di balik kolaborasi ini. Jangan lewatkan menit akhir Sabtu 13 Juni pukul 7:30 pagi hanya di Garuda TV. Saksikan Ordal hanya di Garuda TV setiap Kamis malam jam 9 atau malam Jumat. Ordal bukan katanya. Di dunia olahraga tantangan itu hal yang biasa. Karena olahraga emang menjawab tantangan. Bayangin 280 juta. Saksikan Ordal bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Kamis 11 Juni pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Pemirsa, Menteri SDM menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas sektor energi dan sektor hilirisasi serta melihat perkembangan geopolitik. Apa hasil pertemuan tersebut dan berikut keterangan pers Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Istana Negara. Teman-teman media yang saya hormati, kami baru selesai menghadap Bapak Presiden
kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai, bahwa Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Itu apakah yang saat ini sudah sesuai dengan ekonomi saat ini? Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan dan kita akan lanjutkan dialognya. Ini segmen terakhir, jadi Bapak-Bapak langsung kepada closing statement saja, mengingat durasi kita yang juga cukup terbatas. Pak Bambang, tadi terputus Pak Bambang, jadi ke depan bagaimana Anda melihat soal posisi ketika seorang polisi aktif memimpin lembaga sipil, dampak panjangnya seperti apa terhadap supremasi sipil misalnya, dan juga dalam konteks kita bicara ke depan, Undang-Undang Polri yang baru juga bisa membangun kepercayaan publik, memulihkan juga dari masyarakat untuk lembaga Polri sendiri. Singkat Pak Bambang. Ya, terkait dengan penempatan personil aktif di luar struktur, ini kan bertolak belakang dengan tesis terkait rasio personil kepolisian dengan masyarakat. Anggota kepolisian dengan rasio anggota kepolisian dengan masyarakat itu kan masih sangat timpang sekali. Sementara kebutuhan terkait dengan kinerja kepolisian yang sesuai dengan harapan masyarakat itu pun juga sangat besar seperti itu. Kalau kemudian ada frase terkait dengan penempatan personil aktif kepolisian di kementerian atau lembaga yang lainnya dengan alasan dengan alasan sesuai dengan tugas-tugas kepolisian, apa sih kementerian atau lembaga itu yang tidak ada kaitannya dengan tugas kepolisian? Ya. Hampir semua lembaga atau kementerian itu pasti ada kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian. Jadi kalaupun kemudian frase itu muncul, ini hanya sekedar normatif saja. Tapi yang lebih penting adalah substansi dari itu, yakni ketergantungan kepolisian pada kementerian dan lembaga. Dengan menempatkan personil di luar struktur, banyak tadi yang saya sampaikan, karena meritokrasinya tidak jalan, banyak perwira tinggi yang nganggur, akhirnya dilemparkan ke sana gitu loh. Terkait dengan kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian itu hanya sekedar alasan normatif saja, dan ketika kepolisian sangat tergantung pada penempatan pada kementerian atau lembaga, ini nanti akan muncul konflik kepentingan, kemudian juga mempengaruhi independensi kepolisian ketika ada pesta demokrasi pemilu misalnya. Ini mementingkan kepentingan kementerian yang berada di bawah kekuasaan, atau tetap independen sebagai aparatur negara seperti itu. Kalau itu yang terjadi, akhirnya democratic policing yang merupakan cita-cita reformasi ini menjadi rusak seperti itu. Baik, Pak Bambang. Saya ke Pak Oce terakhir, singkat Pak Oce, dari Anda, kalau kemudian ini akan ada gugatan dari masyarakat sipil, pasal-pasal mana yang potensi atau paling rentan memiliki argumen hukum yang paling kuat untuk dibatalkan lewat judicial review? Singkat, Pak Oce. Tentu menurut saya soal penugasan kepolisian di lembaga birokrasi, karena memang tidak didefinisikan secara detail di dalam Undang-Undang Polri, tentu ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana membuat aturan yang lebih detail berikutnya dalam bentuk peraturan pemerintah, ya, supaya dia lebih detail batasannya apa. Seperti Mas Bambang sampaikan tadi, tidak semua jabatan memang, tapi itu harus didetailkan di tingkat PP untuk mengantisipasi gugatan terhadap Undang-Undang Polri ini. Tapi saya singkat ingin mengatakan, Lawrence Friedman itu kan mengatakan kalau bicara hukum itu 3 hal: struktur,
kultur dan substansi. Nah, kita baru bicara substansinya. Reformasi Polri itu ada strukturnya, ada kulturnya, dan itu kita serahkan kepada Presiden, kebijakan pemerintah, sudah ada Komisi Reformasi, jadi tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Polri, tapi ada kebijakan yang lebih komprehensif ketika kita bicara soal strukturnya, lembaganya, kulturnya, begitu. Baik, saya ke Pak Arianto terakhir, Pak Arianto. Bagaimana langkah atau pendekatan ke depan mungkin dari Polri agar kemudian perubahan struktur ini, undang-undang yang baru ini tidak menggerus kepercayaan publik misalnya, dan juga bisa menjawab kekhawatiran publik soal yang tadi sudah banyak kita bahas, Pak, singkat. Polri itu kan sifatnya hanya melaksanakan undang-undang, Pak, nggak bisa bikin peraturan sendiri. Hanya bisanya memberikan peraturan penjabaran daripada undang-undang yang sudah ada. Nah, khusus untuk penugasan ini di luar itu, Pak, saya ingin menggarisbawahi, Pak, penugasan polisi di luar itu dulu waktu zaman saya itu sesuai dengan permintaan daripada instansi yang terkait. Jadi bukan maunya polisi untuk nebar itu, Pak, yang nomor satu gitu. Yang kedua, kemarin itu dengan ada kekuatan di MK itu karena berdasarkan surat perintah Kapolri, itu menurut saya juga itu melanggar karena hanya dibatasi pada tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas polisi tok kan gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan tadi dipertegas ya. Saya kemarin harapannya di dalam undang-undang polisi ini sudah seperti undang-undang militer itu yang boleh di luar tuh disebutkan A, B, C, D gitu kan. Makanya waktu itu kan sebelum keluar undang-undang polisi, Pak Kapolri mengeluarkan perpol yang meniru yang seperti yang disampaikan di Angkatan TNI itu. Tapi rupanya ini menunggu PP. Ya mudah-mudahan ini PP ini cepat dikeluarkan supaya kita tidak saling simpang siur mengenai penugasan polisi di luar itu yang bagaimana, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri sudah hadir. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian bergabung lewat sambungan Zoom, dan juga Pak Oce Madril, pakar hukum UGM bergabung lewat sambungan Zoom untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita pada program Indonesia Kita hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih, sampai jumpa.